Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi anak-anak sekalian, ya. Tetap semangat dan salam bahagia. Baik, pagi ini Ibu tidak bisa masuk ke kelas seperti biasa untuk yang jadwal tatap muka maupun yang di rumah ya. Oleh karena itu, Ibu menyajikan video ini untuk kalian pelajari secara mandiri, baik bagi kalian yang sedang BDR di rumah ataupun yang sedang tatap muka ya. Seperti biasa, materi-materi ini tolong dipelajari. Kalau materi itu sudah ada di LKS tinggal digarisbawahi, tetapi kalau tidak ada ya, seperti biasa Anda catat di buku kalian dan minggu depan kita akan kumpulkan sama-sama. Udah siap ya menyimak? Oke, sip. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentunya Ibu mengingatkan kembali terlebih dahulu adalah minggu kemarin bahwa dari perbedaan desa kota yang sudah kita pahami sebelumnya, terjadilah proses interaksi. Nah, bagaimana interaksi terjadi? Ada beberapa bentuk yang sudah kita pahami sama-sama. Nah, kemudian ya, bagaimana menghitung kekuatan interaksi? Masih ingat kan cara menghitungnya? Oke, ada berapa cara? Betul. Jadi ada 3 cara untuk menghitung kekuatan interaksi, yaitu ada teori grafik, ada teori gravitasi, kemudian ada lagi teori titik henti. Tentunya 3 teori ini memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain, ya. Nah, Ibu tidak harus menjelaskan kembali, ya. Nah, kemudian ya, contoh-contoh soalnya juga masih ingat. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bagaimana ketika terjadi interaksi desa kota itu bisa dikelompokkan gitu kan. Jadi zona interaksi dari mulai pusat kota sampai dengan zona paling luar. Dan ini kita gambarkan sebagai zona interaksi desa dan kota. Zona ini dikemukakan oleh Profesor Bintarto. Nah, gambar ini jangan tertukar dengan teori konsentris ya. Meskipun sama tetapi fungsinya berbeda ya. Kalau kemarin teori konsentris itu khusus untuk penggunaan lahan di kota, kalau ini dari kota sampai dengan nanti rural, pinggiran. Jadi satu itu pusat kota sampai dengan rural itu adalah desa. Nah, jadi dari 1 sampai 6 itu rural. Bagaimana penjelasan eh, tiap-tiap zona ya. Nah, kalian bisa lihat di tayangan ini di mana city itu adalah pusat kota. Jadi pasti ketika Anda melihat bagaimana dari mulai pusat kota sampai ke desa, yang pertama kita akan temukan adalah pusat kota itu sendiri. Di tiap kota pasti kita menemukan yang namanya city. Kemudian ada lagi suburban, sub daerah perkotaan, di mana wilayah ini lokasinya dekat dengan pusat kota dan merupakan tempat tinggal para pengelaju. Para pengelaju itu siapa? Pengelaju itu kalau bahasa Garut itu yang mereka pulang pergi tiap hari ke pusat kota atau disebut didugdag kalau istilah kita ya, atau disebut dengan penglaju. Jadi kalau misalnya seperti orang Cikajang, misalkan orang Cilawu, dia rumahnya tinggal di Cilawu tetapi kerjanya di pusat kota. Tetapi dia tidak berdiam diri di pusat kota. Mereka akan pulang pergi tiap hari. Nah, itu disebut dengan pengelaju ya. Nah, daerahnya disebut dengan suburban. Kemudian ada lagi suburban ring yaitu jalur tepi sub daerah perkotaan. Suatu wilayah yang eh, melingkari yang tadi yaitu melingkari wilayah suburban ya. Nah, kemudian ya berikutnya adalah urban ring. Urban ring ini jalur tepi daerah perkotaan paling luar, yaitu suatu wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali pusat kota. Jadi itu daerah luar artinya sudah mendekati desa, tetapi kalau dilihat dari kenampakan fisik, mungkin juga kenampakan masyarakat, itu
masih menunjukkan adanya ciri-ciri kota, tetapi tentu saja berbeda dengan yang namanya pusat kota. Yang kelima, ini ada rural urban fringe, jalur batas desa kota, yaitu wilayah yang terletak antara desa dan kota yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Jadi ini sudah sangat dekat ke pedesaan, tetapi ciri desanya ada, tapi ciri kotanya masih nampak gitu kan. Artinya mungkin terutama dari ciri fisik. Misalnya jalan masih bagus gitu kan ya. Artinya belum desa banget. Tetapi kalau kita lihat yang jalur luar, yaitu yang disebut dengan rural, ini adalah sudah betul-betul desa. Sehingga dari lingkaran ini nanti bisa kita ukur di mana kekuatan atau yang paling kuat interaksinya. Tentunya berarti di zona 2 itu lebih kuat interaksi dengan pusat kota. Tapi kalau misalnya rural itu desa, biasanya karena letaknya paling jauh berarti akibat interaksinya pun relatif lebih kecil ya. Paham ya? Nah, itulah zona interaksi desa dan kota. Nah, berikutnya akan kita lihat adalah bagaimana contoh interaksi desa dan kota ya. Oke, kita akan lihat pada video berikutnya.